Langit di atas alam abadi bergetar pelan, seolah menyadari bahwa satu di antara makhluk suci akan turun ke dunia fana. Cahaya biru keperakan membelah awan, menembus gerbang langit yang menghubungkan dua dimensi berbeda. Di tengah pusaran cahaya itu, berdiri sosok tinggi berselimut jubah putih panjang Luming, dewa penyembuh yang telah hidup ribuan tahun di istana Dewa Langit Timur. Wajahnya tenang, matanya seindah purnama yang berpendar di balik kabut. Namun di dalam bening matanya tersimpan beban berat yang tak terlihat siapapun. Kesalahannya bukan karena membunuh, bukan pula karena melawan takdir, melainkan karena berusaha menyelamatkan jiwa manusia yang sudah seharusnya mati. Ia telah melanggar hukum surgawi, dan kini ia harus membayar dosa itu dengan turun ke dunia fana. Bukan sebagai dewa, tapi sebagai manusia biasa. Aku tidak menyesal, gumamnya pelan, sebelum sinar langit menelan seluruh tubuhnya. Jika menolong seorang manusia adalah dosa, maka biarlah aku menebusnya dengan menjadi manusia. Cahaya itu melesat seperti bintang jatuh, menembus 7 lapisan langit dan mendarat di dunia manusia tepat di atas kota kecil bernama Qingzhou. Di gang sempit di balik pasar malam, seorang pria muda tergeletak di tanah. Tubuhnya babak belur, napasnya tersengal, darah menetes dari bibirnya. Ia bernama Liang Luming, seorang penjudi miskin yang baru saja kalah taruhan besar dan dipukuli oleh rentenir. Ketika cahaya suci menyentuh tubuh malang itu, roh dewa dan manusia bersatu. Dunia berhenti sejenak, angin terdiam. Lalu Luming membuka mata. Namun mata itu bukan lagi milik penjudi. Pandangannya bersinar lembut keemasan sebelum perlahan memudar. Ia menarik napas panjang. Tubuhnya gemetar karena nyawa manusia terlalu rapuh untuk menampung kekuatan langit. Ini dunia fana, bisiknya. Udara berdebu, aroma amis darah dan alkohol menusuk hidungnya. Ia meraba dadanya, detak jantung manusia terasa begitu nyata. Jadi beginilah rasanya hidup sebagai manusia, gumamnya pelan. Hari berganti malam. Dewa yang baru menitis itu menatap langit dari jendela kamar reot. Ia kini tinggal di rumah kecil yang lembab, dindingnya penuh jamur. Dalam ruangan itu, seorang wanita muda duduk di kursi kayu, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Rambut hitamnya kusut, wajahnya pucat, bibirnya diam membisu. Ia mengenakan pakaian lusuh dan kain lusuh yang menutupi bahunya. Luming menatapnya lama. Hatinya bergetar aneh. "Kau istrinya, ya?" tanyanya lembut. Wanita itu tidak menjawab, hanya menunduk, lalu perlahan menulis di papan kecil yang tergantung di lehernya. "Namaku Mei Xian. Aku tidak bisa bicara." Hening menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Luming yang dulu bisa memerintah roh dan menyembuhkan 1000 luka dengan satu mantra, kini tidak tahu harus berkata apa. Ia melihat tangan wanita itu, kulitnya kasar. Ada bekas luka lama. Hatinya terasa nyeri, bukan karena luka fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, ia bertekad, jika aku tak bisa menebus kesalahanku di surga, maka biarlah aku menebusnya di sini. Aku akan menyembuhkanmu, wanita bisu ini. Keesokan paginya, Luming berjalan ke pasar. Langit Qingzhou kelabu, udara dingin menggigit. Ia menyadari tubuh manusia ini lemah, jantungnya berdebar cepat hanya karena berjalan jauh. Dewa abadi yang dulu bisa terbang melintasi bintang, kini harus berjuang membeli sayuran dengan uang. Logam terakhir, pedagang menatapnya sinis. Luming, kau berani datang lagi? Hutangmu belum lunas." Suara itu membuatnya menoleh. Sekelompok rentenir berjalan mendekat. Wajah-wajah kasar penuh amarah. Di tangan mereka, tongkat kayu berkilau dingin. "Tenang," katanya pelan. "Aku bukan orang yang sama seperti dulu." Ia menatap mereka sekilas. Cahaya keemasan muncul di matanya, cukup untuk membuat nyali mereka ciut. Tapi ia menahannya. Dunia manusia punya hukum sendiri. Ia tidak boleh menggunakan kekuatan surga di sini. Setelah para rentenir pergi dengan ancaman, Luming duduk di tepi jalan, mengusap peluh di keningnya. Jadi begini rasanya. Ketakutan. Ia tersenyum getir. Dewa tidak pernah takut, tapi manusia hidup dengan rasa takut setiap hari. Saat itu, Mei Xian datang membawa termos teh dari rumah. Ia meletakkannya di samping Luming tanpa bicara, lalu berjalan pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sebentar,
lalu menulis di papan kecil, "Terima kasih sudah pulang semalam. Aku pikir kau tak akan kembali." Tulisan itu sederhana, tapi membuat dada Luming terasa hangat. Ia menatap punggung wanita itu yang perlahan menghilang di antara kerumunan pasar. Untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun hidup di surga, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan belas kasihan, bukan rasa syukur, tapi sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Hari-hari berikutnya, Luming mulai bekerja di apotek tua di ujung kota. Ia mempelajari obat-obatan dunia fana dengan telaten, mencoba meramu-ramuan sederhana untuk menyembuhkan penyakit tenggorokan. Mei Xian, kadang ia diam berjam-jam di depan tungku obat, memandangi asap tipis yang naik ke langit, dan berkata pelan, "Dulu aku memerintah kabut untuk menurunkan hujan. Sekarang aku hanya bisa meniup api agar tidak padam." Mei Xian sering duduk diam di sisi dapur, memperhatikannya bekerja. Meski tak bisa bicara, matanya perlahan kehilangan ketakutan. Ia mulai mempercayai pria itu suaminya yang dulunya kasar, kini berubah lembut. Setiap malam, Luming akan menulis di papan yang sama, "Bagaimana tenggorokanmu hari ini? Apakah masih sakit?" Dan wanita itu akan membalas dengan tulisan kecil, "Lebih baik. Terima kasih." Mereka mulai berbicara tanpa suara, hanya dengan tulisan, tatapan, dan senyum kecil yang lama-lama menjadi kebiasaan. Suatu sore, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Luming menatap keluar jendela, lalu menoleh pada Mei Xian yang sedang menjemur pakaian di bawah teras bocor. "Masuklah." "Elmas, kau bisa sakit," serunya spontan. Tapi wanita itu hanya tersenyum samar, lalu terus bekerja. Luming terdiam. Ia baru sadar, tadi ia berteriak. Ia berteriak seperti manusia, dengan emosi, dengan rasa cemas. Dewa tidak pernah cemas, tapi sekarang setiap kali melihat wanita itu tersenyum di tengah hujan, jantungnya berdegup lebih cepat. "Apakah ini cinta?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Namun cinta, bagi seorang dewa yang baru belajar menjadi manusia, bukanlah hal sederhana. Di langit, sesuatu mulai bergolak. Para penjaga surga menatap ke bawah, dan cahaya biru kecil yang menyelimuti tubuh Luming perlahan memudar. Hukum surgawi tidak membiarkan seorang dewa jatuh cinta pada manusia fana, dan tanpa ia sadari, waktu yang ia miliki di dunia ini mulai berkurang. Fajar baru menembus kabut tipis di atas kota Xingzhou. Embun menetes di tepi genting, dan suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Liang Luming atau, mungkin lebih tepat, Dewa Luming yang kini berwujud manusia membuka matanya perlahan. Ia mendengar bunyi langkah halus di dapur. Disusul suara panci dan piring bergesekan, aroma bubur hangat menyusup ke hidungnya. Ia bangkit, menatap sosok Mei Xian yang sedang mengaduk panci di atas tungku. Wajahnya pucat tapi lembut. Rambutnya diikat sederhana, dan jemarinya tampak sibuk tanpa banyak ragu. Pemandangan itu seolah menghangatkan ruang yang dingin dan berdebu. "Pagi," kata Luming pelan. Ia lupa bahwa wanita itu tak bisa membalas. Tapi Mei Xian menoleh, menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Senyum yang tidak butuh suara untuk menjawab. Luming duduk, memperhatikan setiap gerakannya. "Aku dulu bisa menciptakan matahari dengan mantra, tapi sekarang hanya bisa menunggu seseorang menyiapkan sarapan," ujarnya dengan tawa pelan. Ia sadar dirinya tidak mengeluh, justru merasa tenang. Selama ribuan tahun di langit, ia hidup di antara kesempurnaan. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada cinta. Tapi kini, di rumah kecil yang berdebu ini, ia merasa hidup untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, Luming mendapatkan pekerjaan baru di apotek herbal milik kakek tua bernama Sun Ce. Lelaki tua itu berhati lembut, namun tegas. Dan meski tahu reputasi buruk Luming sebagai penjudi, ia memberi kesempatan. "Aku tidak percaya masa lalu," kata Sun Ce suatu hari sambil menimbang daun ginseng di timbangan bambu. "Yang kubutuhkan hanya orang yang mau belajar dari kesalahannya." Kata-kata itu menancap dalam di hati Luming. Ia bekerja keras, membantu membuat ramuan, membersihkan tempat, bahkan mengantar obat ke rumah pasien. Tubuh manusianya cepat lelah, tapi jiwanya merasa damai. Dalam diam, ia mulai mengerti arti perjuangan manusia. Suatu malam, setelah menutup apotik, ia duduk di depan meja kerja dan membuka buku catatan lama milik Sun Ce. Di sana,
Tertulis resep kuno yang bisa memulihkan saraf tenggorokan yang rusak akibat trauma. Hatinya berdebar. Ia berpikir, mungkin ini bisa menyembuhkan Mei Xian. Namun, bahan utama ramuan itu, langka akar bunga dingin dari Gunung Utara. Gunung itu jauh dan berbahaya, kata Sun Ce ketika ia bertanya keesokan harinya. Bahkan pemburu tidak berani naik ke sana. Banyak roh jahat berkeliaran. Lu Ming hanya tersenyum. Aku tidak takut, roh. Pak Tua, aku pernah hidup di antara mereka. Malam berikutnya, ia menyiapkan perjalanan. Mei Xian menatapnya cemas. Menulis cepat di papan kecil. Kau mau kemana? Gunung Utara. Aku harus mencari sesuatu untukmu. Jawabnya. Jangan pergi sendiri. Itu berbahaya. Lu Ming tersenyum. Menyentuh ujung rambut wanita itu. Aku janji akan kembali. Aku bukan penjudi yang dulu lagi. Ia meninggalkan rumah sebelum fajar. Langit gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menggantung sendu. Hutan menuju Gunung Utara terasa asing. Seolah setiap pohon mengawasinya. Tapi, langkahnya mantap. Setiap embusan angin membawa bisikan halus bisikan roh penjaga dunia. Dewa yang jatuh. Suara itu terdengar samar di telinganya. Kau telah melanggar takdir. Dunia fana, bukan untuk hatimu. Lu Ming menutup mata, menjawab lirih. Aku tidak peduli takdir. Aku hanya ingin menepati janjiku. Semakin tinggi ia mendaki, semakin dingin udara menusuk tulang. Tubuh manusianya gemetar, tapi ia terus memanjat. Di puncak tebing, cahaya biru pucat memancar. Bunga langka itu tumbuh di antara salju. Ia meraihnya, tapi begitu jari-jarinya menyentuh kelopak, hawa ilahi di dalam dirinya bergetar. Cahaya emas muncul dari kulitnya tanpa kendali. Langit bergemuruh. Suara petir terdengar seperti panggilan dari surga. Lu Ming, hentikan! Kau akan ketahuan, gumamnya sendiri. Tapi terlambat sinar itu telah menembus awan. Di Istana Langit, para penjaga suci menatap cermin abadi. Dewa Lu Ming telah menggunakan energi surgawi di dunia fana, ujar salah satu dengan suara dingin. Dia melanggar hukum langit untuk manusia bisu itu. Dewa tertinggi menatap cermin. Matanya seperti matahari. Jika ia terus melibatkan perasaan pada manusia itu, hukum langit akan menghukumnya sendiri. Lu Ming kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka, tapi senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia membawa bunga itu, dibungkus kain putih. Mei Xian berlari menghampiri, matanya berkaca-kaca. Ia menulis cepat. Kau terluka, mengapa melakukannya? Agar kau bisa bicara lagi? Jawabnya lembut. Kau ingin tahu suaramu seperti apa kan? Ia meramu bunga itu menjadi cairan bening dan meneteskan beberapa tetes di dalam air hangat. Minumlah sedikit setiap hari, katanya sambil menatap matanya. Tubuhmu akan menyesuaikan. Jika takdir mengizinkan, kau akan bicara lagi. Sejak hari itu, mereka menjalani kehidupan yang tenang. Setiap pagi, Lu Ming menyiapkan teh, dan Mei Xian minum ramuan itu sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika mereka duduk di beranda memandangi matahari terbenam, angin bertiup lembut, membawa aroma daun teh. Lu Ming menatapnya, berkata, Kau tahu, dunia ini indah sekali. Tidak seperti surga yang abadi, tapi hampa. Mei Xian menulis di papan, surga tak punya rasa hangat ya? Lu Ming tertawa pelan. Tidak. Di sana semuanya sempurna, tapi tak ada detak jantung, tak ada rasa takut kehilangan. Manusia hidup singkat, tapi setiap napasnya berharga. Mata wanita itu bergetar, menatapnya dalam. Ia ingin menulis sesuatu lagi, tapi tangannya berhenti di udara. Bibirnya bergerak sedikit. Nyaris tak terdengar. Lu, suara itu pecah. Serak, tapi nyata. Lu Ming membeku. Air mata tiba-tiba memenuhi matanya. Ia mendekat, menggenggam tangannya. Ulangi, tolong. Ulangi. Lu Ming. Hanya dua suku kata sederhana. Tapi bagi Lu Ming, itu seperti nyanyian surgawi. Ia memeluknya erat, untuk pertama kalinya, bukan sebagai dewa yang menolong manusia, tapi sebagai manusia yang menemukan cinta, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, ia bermimpi. Dalam tidurnya, langit terbuka, dan suara yang dulu ia kenal dengan baik, bergema di seluruh ruang. Lu Ming, waktumu di dunia fana sudah hampir habis. Kau telah mencintai manusia, itu dosa terbesar bagi makhluk abadi. Lu Ming terbangun dengan keringat dingin. Cahaya di dadanya berdenyut, tanda bahwa segel surga mulai terbuka.
Pagi datang dengan tenang, tapi di dalam dirinya, badai sudah berputar. Ia menatap Mei Xian yang sedang tidur di sampingnya. Rambutnya menutupi sebagian wajah, bibirnya kini bisa bergerak meski masih lemah. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menjagamu?" gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, cahaya di tubuhnya semakin kuat. Ia mulai kehilangan kekuatan manusia makanan, tak lagi bisa ia cicipi. Sentuhan mulai terasa dingin. Di depan cermin, pantulannya samar seperti kabut. "Aku memudar," katanya dengan suara serak. Sun Jie memperhatikan perubahan itu. "Luming, wajahmu seolah bukan milik manusia lagi." Luming hanya tersenyum lemah. "Mungkin karena aku bukan manusia sejak awal." Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menulis surat di selembar kertas lusuh. "Jika suatu hari aku tidak lagi ada di sini, jangan menangis. Kau telah memberiku sesuatu yang bahkan surga tidak bisa berikan, arti dari hidup yang sesungguhnya." Ia meletakkan surat itu di meja, menatap Mei Xian yang tertidur. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, tapi kali ini ia tidak melawan. Ia hanya menutup mata dan berbisik, "Aku sudah belajar mencintai." Namun tepat ketika tubuhnya hampir menghilang sepenuhnya, tangan kecil menyentuh pipinya. Mei Xian terbangun, air mata menetes. "Jangan pergi." Suaranya serak, tapi jelas. Luming menatapnya. Matanya bergetar hebat. "Kau bisa bicara?" Penuh. Wanita itu mengangguk, menggenggam tangannya erat. "Aku belum bilang terima kasih." "Terima kasih." Cahaya di tubuh Luming berhenti berdenyut. Langit di atas Qingzhou tiba-tiba menjadi tenang, seolah bahkan surga pun menahan napas. Dalam pelukan manusia yang dicintainya, Dewa Luming memutuskan untuk bertahan melawan takdir abadi demi satu suara yang ia rindukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia fana, surga tidak menghukum. Bintang-bintang berkelip lembut di atas mereka, seperti menyaksikan sesuatu yang lebih agung dari keabadian. Cinta yang tulus, lahir dari kesalahan, tumbuh dari luka, dan bertahan melawan takdir. Langit Qingzhou pagi itu terlalu cerah aneh, karena setiap kali sinar matahari jatuh ke jendela rumah mereka, Luming merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tahu, waktunya sebagai manusia semakin menipis. Namun di sisi lain, ia juga tahu, hatinya tak sanggup lagi pergi dari dunia ini. Mei Xian, yang kini sudah bisa berbicara, meski suaranya masih serak, duduk di depan tungku. Ia berlatih mengucap kata demi kata setiap pagi. Sementara Luming menyiapkan teh herbal untuknya. "Mu. Ya, benar." Luming tersenyum lembut. "Ucapkan lagi." "Kamu mau makan?" katanya dengan ragu-ragu, tapi jelas. Luming tertawa kecil. "Belum lapar, tapi kalau kau terus begini, sebentar lagi suaramu akan seperti nyanyian Dewi." Mei Xian tersipu. Ia menunduk, menatap jemarinya yang dulu kasar, kini mulai pulih. "Semua ini karena kamu, Luming." Kalimat itu sederhana, tapi menembus jauh ke dalam jiwanya. Dulu ia menolong manusia karena belas kasih. Kini, setiap ucapan wanita itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari 1000 mantra yang pernah ia lafalkan di langit. Namun, ia tahu cinta mereka adalah pelanggaran. Setiap detik yang ia habiskan bersama Mei Xian adalah pinjaman dari surga, pinjaman yang pasti harus dikembalikan dengan harga mahal hari itu. Angin dingin bertiup dari utara. Luming merasakan hawa aneh di udara seolah langit sedang mengawasinya. Ia keluar rumah, berdiri di tengah jalan. Di kejauhan, langit mulai berputar, membentuk pusaran cahaya keperakan. Dari dalam pusaran itu, 3 sosok berjubah putih turun perlahan. Mereka berjalan tanpa menyentuh tanah. Langkahnya hening seperti kabut. Di antara mereka, berdiri seorang wanita muda, berwajah indah, bermata tajam, Dewi Xuanqing, penjaga hukum surgawi. "Dewa Luming," suaranya bergema di udara. "Dingin seperti pedang, kau telah menyalahi perintah surgawi. Kau menitis tanpa izin, dan kini mencintai manusia. Hukum langit tidak mengenal belas kasihan." Mei Xian keluar dari rumah. Wajahnya pucat. "Siapa mereka?" Luming menatapnya, lalu perlahan berkata, "Mereka datang untuk menjemputku." Dewi Xuanqing mengangkat tangannya. "Kau diberi 2 pilihan. Pertama, kembali ke langit dan menjalani 1000 tahun penebusan. Kedua, bertahan di dunia fana
tapi jiwa manusia yang kau cintai akan menghilang selamanya. Angin berhenti. Dunia seolah membeku. Luming menatap wanita di hadapannya, Mei Xian yang baru saja menemukan suara, baru saja menemukan senyum. Tidak, katanya lirih. Dia tidak bersalah. Dewi Xuanjing menatap tanpa emosi. Kau yang memilih. Luming menunduk. Dalam hatinya, dua dunia bertabrakan, kesetiaan pada hukum langit dan rasa cintanya yang baru ia mengerti. Ia menatap Mei Xian. Aku dulu hidup ribuan tahun tanpa hati, hanya menjalankan tugas. Tapi bersamamu, aku tahu rasanya takut kehilangan. Mei Xian menggenggam tangannya erat. Aku tidak mau kau kembali ke sana. Aku tidak mau sendiri lagi. Dewi Xuanjing menghela napas pelan. Luming, kau tahu bahwa cinta antara dewa dan manusia hanya membawa kehancuran. Pilihlah dengan bijak. Malam tiba. Luming duduk di tepi sungai di belakang rumah, menatap pantulan bulan di air. Ia mengingat kembali masa lalunya saat ia menyembuhkan ribuan jiwa, menatap langit tanpa pernah benar-benar merasakan apapun. Kini, setiap kenangan kecil bersama Mei Xian terasa lebih hidup dari 1000 tahun yang pernah ia jalani. Suara langkah pelan terdengar. Mei Xian datang membawa selimut, duduk di sampingnya. Kau sedang memikirkan mereka? Ya. Dan aku. Luming menatapnya. Matanya lembut tapi penuh kesedihan. Kau adalah alasan aku ingin tetap di sini. Mereka terdiam lama. Hanya suara air sungai yang mengalir. Akhirnya, Mei Xian berbicara lagi. Kalau kau harus pergi, aku ingin ikut. Tidak! Jawabnya cepat. Kau milik dunia ini. Kau punya hidup yang harus kau jalani. Tapi aku hidup karena kamu. Luming memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berkata bahwa cinta ini sudah cukup, tapi hatinya tak sanggup berbohong. Kalau begitu, katanya akhirnya, izinkan aku mencintaimu untuk terakhir kali. Malam itu, mereka duduk berdua hingga fajar. Tidak ada janji, tidak ada sumpah. Hanya keheningan yang penuh makna dan cinta yang tahu ia akan segera berakhir. Keesokan harinya, cahaya surgawi turun dari langit. Dewi Xuanjing datang kembali, membawa gulungan emas berisi perintah langit. Waktu habis, katanya datar. Kau harus memutuskan sekarang. Luming berdiri tegak. Jika aku menyerahkan diriku ke surga, apakah dia akan selamat? Ya, jawab Xuanjing. Tapi dia akan melupakanmu. Semua kenangan tentangmu akan terhapus dari hatinya. Luming menatap Mei Xian, yang kini berdiri di sisinya dengan air mata mengalir. Aku akan melupakanmu, Luming mengangguk. Tapi aku akan ingat setiap detiknya. Wanita itu menggeleng kuat. Tidak, aku tidak mau hidup tanpa kenanganmu. Mei Xian, katanya lembut, memegang pipinya. Kau memberiku hidup yang tidak bisa diberikan surga. Itu sudah cukup. Sekarang biarkan aku membayar harga cinta ini. Ia melangkah maju ke arah cahaya surgawi. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Mei Xian berlari memeluknya dari belakang, dan seberkas cahaya dari tubuhnya memancar. Dewi Xuanjing terkejut. Apa yang kau lakukan? Suara Mei Xian bergetar. Kalau dunia tidak mengizinkan kami bersama, maka aku akan menyerahkan suaraku kembali pada langit. Dalam sekejap, cahaya biru dari tenggorokannya keluar, melingkar di udara dan masuk ke tubuh Luming. Tubuh wanita itu goyah, dan ia jatuh ke tanah. Luming memeluknya, wajahnya penuh ketakutan. Mei Xian, tidak. Kenapa kau? Kenapa harus begitu? Ia berteriak. Tapi suara itu seperti tenggelam dalam badai cahaya. Dewi Xuanjing menatap mereka berdua, lalu menunduk perlahan. Cinta kalian melampaui takdir. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya di sekitar mereka mereda. Langit berhenti berputar. Angin kembali berhembus lembut. Luming menatap Mei Xian yang terbaring di pelukannya. Matanya masih terbuka, tapi tak ada suara keluar dari bibirnya. Ia telah kehilangan suaranya lagi. Tapi kali ini bukan karena trauma melainkan karena pengorbanan. Kenapa kau lakukan ini? Suaranya serak, nyaris pecah. Wanita itu tersenyum lemah, menulis perlahan di tanah dengan jari. Agar kau tetap ada, agar cintamu tak hilang. Luming memeluknya erat. Dalam keheningan itu, air matanya jatuh satu persatu, membasahi wajah wanita yang ia cintai. Dewi Xuanjing berdiri di belakang mereka, menatap pemandangan itu dengan mata lembut. Kau tahu, Dewa Luming, cinta sejati tidak bisa dihukum.
Tapi ia harus dibayar dengan kehilangan. Ia mengangkat gulungan emas itu dan membakar isinya. Aku akan melaporkan pada surga bahwa kau telah ditebus penuhnya. Luming menatapnya, tak percaya. Kau tidak akan menghukumku? Tidak. Tapi mulai hari ini, kau bukan lagi dewa. Cahaya keemasan di tubuh Luming perlahan memudar. Rasa hangat menggantikan energi ilahi. Ia kini benar-benar manusia dengan segala kelemahan dan ketakutannya. Tapi di hatinya, ia tahu, ini bukan hukuman. Ini anugerah. Waktu berlalu. Musim berganti. Luming dan Mei Xian membuka toko obat kecil di sudut kota. Ia bekerja siang dan malam, sementara Mei Xian menulis resep dan mengajari anak-anak membaca. Meski tak bisa berbicara lagi, senyumnya tak pernah hilang. Kadang, ketika malam tiba dan langit penuh bintang, Luming menatap ke atas dan berbisik. Aku sudah menemukan surga yang kucari. Di sisinya. Dan di langit, mungkin para dewa tersenyum diam-diam, menyadari bahwa cinta kadang lebih kuat daripada aturan surgawi manapun. Namun, jauh di balik bintang, sebuah suara bergaung pelan, suara takdir yang belum selesai. Dewa Luming telah melepaskan keilahiannya, tapi jejak kekuatan itu masih hidup di dunia fana. Dan di dalam hati manusia, cinta seorang dewa akan selalu membawa konsekuensi. Langit tampak tenang, tapi sesuatu mulai bergerak di baliknya, pertanda bahwa kisah mereka belum benar-benar berakhir. Angin musim semi berhembus lembut di atas kota Qingzhou. Bunga-bunga plum bermekaran di sepanjang jalan kecil, mewarnai udara dengan aroma manis yang menenangkan. Liang Luming berdiri di depan toko obat miliknya yang sederhana. Di papan kayu di atas pintu, terukir tulisan tangan Mei Xian, penyembuh langit, pengobatan dan ramuan alami. Sudah 3 tahun berlalu sejak ia meninggalkan keilahiannya. Kini, ia hanyalah manusia biasa dengan tangan yang penuh luka dan hati yang berisi cinta. Tapi setiap kali ia menatap istrinya yang sedang menjemur bungkusan ramuan di halaman belakang, ia tahu hidupnya sekarang jauh lebih berharga daripada 1000 tahun abadi di langit. Namun di bawah ketenangan itu, sesuatu mulai berubah. Setiap malam, Luming sering terbangun karena mimpi yang aneh, bayangan cahaya emas yang membelah langit, suara panggilan halus yang menyerupai gema surgawi. Kadang tubuhnya bergetar, dan bekas cahaya lama di dadanya berdenyut pelan. Seperti jantung kedua yang belum sepenuhnya mati, ia tidak memberitahu Mei Xian. Ia tidak ingin mengusik kebahagiaan kecil yang mereka bangun dengan susah payah. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke toko dengan tergesa-gesa. Wajahnya penuh panik. "Tuan Liang, ayahku sakit parah." Dia terus mengigau, dan tubuhnya panas seperti api. Luming segera menyiapkan ramuan pendingin, lalu mengikuti bocah itu keluar kota. Rumah mereka berada di tepi hutan, dikelilingi kabut. Saat ia memasuki kamar pasien, hawa panas aneh menyengat wajahnya. Lelaki yang terbaring di ranjang itu menggeliat, kulitnya berwarna merah gelap seperti bara. Ketika Luming mendekat, mata lelaki itu tiba-tiba terbuka dan di dalamnya berputar api hitam. "Dewa Langit," suara berat keluar dari bibir pasien. "Kau pikir bisa kabur dari kutukan?" Luming membeku. Energi jahat menyelimuti ruangan, membuat kayu di dinding retak perlahan. Ia mundur, menatap tubuh yang kini menggeliat seperti ular. "Kau siapa? Kau siapa?" Bayangan hitam keluar dari tubuh lelaki itu, membentuk sosok tinggi berselimut kabut hitam. "Namaku Yauhan, iblis penjaga neraka. Sudah lama aku mencium sisa kekuatan ilahimu di dunia fana. Surga mungkin telah memaafkanmu, tapi dunia bawah tidak." Luming merasakan darahnya dingin. "Aku sudah melepaskan kekuatanku. Aku manusia sekarang." Iblis itu tertawa keras, suaranya menggema hingga langit bergetar. "Justru itu yang membuatmu rapuh. Tapi percayalah, kekuatan surgawi tak bisa lenyap begitu saja. Ia masih mengalir di nadimu, dan aku akan mengambilnya untuk membuka gerbang dunia bawah." Pertempuran meledak di tengah malam. Api hitam melahap pepohonan. Angin berputar hebat, dan suara iblis menggema ke seluruh lembah. Luming berusaha melindungi keluarga pasien yang ketakutan, tapi tubuh manusianya terlalu lemah.
Ia hampir roboh ketika sebuah tangan kecil menariknya. Mei Xian datang dengan napas terengah. Ia menulis cepat di papan kecil yang kini selalu ia bawa. Kau tak boleh melawannya sendirian. Lu Ming menatapnya, panik. Pergilah, Mei Xian. Ini bukan makhluk yang bisa kau hadapi. Namun wanita itu tetap di tempat, menggenggam tangannya. Dan saat kulit mereka bersentuhan, cahaya lembut keluar dari pergelangan tangan Mei Xian. Cahaya biru yang sama seperti dulu ketika ia mengorbankan suaranya. Lu Ming terkejut. Itu kekuatanku. Kau masih menyimpannya? Mei Xian menggeleng lemah, lalu menulis. Aku tak pernah mengembalikannya sepenuhnya. Sebagian masih ada di dalamku, agar bisa melindungimu. Iblis Yauhan meraung keras, menyerang dengan bayangan hitam. Lu Ming menarik Mei Xian ke belakang dan memejamkan mata. Maafkan aku, tapi kali ini aku tidak bisa menjadi manusia. Cahaya emas meledak dari tubuhnya. Segel lama yang tertidur di dadanya pecah, dan aura surgawi mengalir deras ke udara. Bulan terbelah oleh sinarnya, dan suara petir menggelegar di seluruh lembah. Lu Ming mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran cahaya yang menahan serangan iblis. Tubuhnya bergetar hebat. Darah menetes dari bibirnya. Aku bukan lagi dewa penuh, tapi aku masih bisa melindungi satu hal. Dia, dalam cahaya keemasan itu, bayangan iblis menjerit. Kau mengorbankan dirimu demi manusia lagi. Bodoh. Kalau itu kebodohan, maka biarlah aku bodoh selamanya. Dengan satu gerakan terakhir, Lu Ming menyalurkan seluruh energi yang tersisa, menembak sinar suci ke dada Yauhan. Iblis itu meledak menjadi abu, menyebar bersama angin malam. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh Lu Ming ambruk ke tanah. Mei Xian menjerit tanpa suara, berlari ke arahnya. Ia mengguncang bahu Lu Ming yang kini lemah dan dingin. Cahaya di tubuh pria itu perlahan memudar. Aku baik-baik saja, bisiknya menatap wajahnya yang berlinang air mata. Aku, Anya, lelah. Ia menatap langit yang kini kembali gelap. Luku, Ja, aku pernah takut kehilangan keabadian. Tapi sekarang, aku takut kehilangan waktu bersamamu. Mei Xian memeluknya erat, menulis di papan dengan tangan gemetar. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak peduli pada surga atau neraka. Aku hanya mau bersamamu. Lu Ming tersenyum lemah. Kalau dunia ini tak mengizinkan kita hidup lama, maka biarlah cinta ini bertahan di setiap kehidupan. Ia menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik, jika aku lahir kembali, carilah aku. Meski tanpa nama, tanpa ingatan, aku akan mengenalmu dari cara kau tersenyum. Dan kemudian, cahaya terakhir padam dari tubuhnya. Waktu berlalu, tahun demi tahun, berganti. Nama Liang Lu Ming menjadi legenda di Qingzhou, seorang tabib yang menyembuhkan dengan cahaya, lalu menghilang bersama badai. Mei Xian tetap tinggal di rumah mereka, kini mengajarkan anak-anak membaca dan membuat ramuan. Suaranya memang tak pernah kembali, tapi matanya selalu menyimpan harapan yang tak bisa padam. Suatu malam, ketika angin musim semi berembus seperti dulu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, di bawah pohon plum yang bermekaran, berdiri sosok pria muda berpakaian sederhana. Ia menatapnya tersenyum dengan mata yang sama hangat, lembut, dan penuh cahaya. Maaf membuatmu menunggu, katanya lembut. Tapi, aku menepati janji. Mei Xian mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan. Air matanya jatuh deras, tapi pria itu hanya mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya. Kita akan bertemu lagi. Bukan sebagai dewa dan manusia, tapi sebagai dua jiwa yang pernah saling menyembuhkan. Cahaya di sekeliling mereka berubah menjadi kelopak bunga plum, berterbangan mengikuti angin. Dan dari kejauhan, suara Lu Ming terdengar samar. Ketika dewa belajar mencintai, ia tak pernah benar-benar mati. Beberapa dekade kemudian, di kota yang sama, lahirlah seorang anak laki-laki dengan tanda cahaya kecil di dadanya. Setiap kali ia tersenyum, matanya memantulkan warna keemasan lembut. Di sisi lain kota, seorang bayi perempuan lahir dengan bekas luka biru samar di lehernya. Saat menangis suaranya seolah menggetarkan udara. Waktu, surga, dan dunia mungkin memisahkan mereka. Tapi cinta yang benar-benar murni selalu menemukan jalan. Karena cinta seorang dewa bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati hanya berarti bisa mencintai dan dicintai, bahkan dalam kefanaan.
Suara detak mesin dan aroma antiseptik memenuhi udara. Cahaya putih dari lampu ruang operasi menyilaukan mata siapapun yang menatap langsung. Di balik masker dan jas dokter, seorang pria muda dengan mata tenang bekerja dengan cekatan, menjahit luka pasien yang kritis akibat kecelakaan, tekanan darah stabil, bak. Punto dada reb, Dr. Liang, operasi berhasil. Pria itu menghela napas panjang, menatap hasil kerjanya dengan pandangan puas. Bagus. Pastikan pasiennya tetap dipantau 24 jam, katanya. Suaranya datar, tapi lembut. Ia melepas sarung tangan, mencuci tangan, lalu berjalan keluar dari ruang operasi. Di balik kacamata bening yang menutupi matanya, sorot emas samar memantul ketika cahaya neon mengenainya. Nama di papan dadanya terbaca jelas. Dr. Liang Ming. Tak ada yang tahu. Di balik nama itu, tersimpan jiwa seorang dewa lama yang pernah kehilangan cinta, pernah mengorbankan segalanya demi seorang manusia bernama Mei Xian, namun Lu Ming sendiri tidak mengingatnya. Malam itu, hujan turun lembut di kota Haicheng. Liang Ming duduk di ruang kerjanya di rumah sakit, menatap setumpuk berkas pasien. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Ia menatap keluar jendela, ke arah hujan yang membasahi kaca. Kenapa aku sering bermimpi tentang seorang wanita? Bisiknya pelan. Setiap malam, wajah yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang wanita berpakaian sederhana. Rambut hitam panjangnya diikat pita biru. Ia tersenyum, lalu menghilang di tengah hujan kelopak bunga plum. Kadang, dalam tidur setengah sadar, ia mendengar suara lembut, memanggil namanya Lu Ming. Nama itu terasa begitu dekat, namun asing di lidahnya. Suatu malam, ketika ia berjalan pulang lewat taman kota yang sepi, langkahnya berhenti. Di bawah pohon plum yang sedang mekar, berdiri seorang gadis muda berpakaian putih, membawa buku sketsa di tangannya. Ia tampak menggambar, tak sadar bahwa seseorang memperhatikannya ketika angin bertiup. Rambutnya tersibak, memperlihatkan wajah lembut dengan mata teduh, dan bekas luka biru samar di lehernya. Liang Ming terpaku. Ada sesuatu di dalam dadanya yang bergetar, seperti jantung yang menemukan irama lamanya. Gadis itu menoleh. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Kali ini di rumah sakit, ketika gadis itu datang bersama seorang anak yang terluka di kaki. Liang Ming langsung mengenalinya. "Kau gadis di Taman Plum," katanya tanpa sadar. Gadis itu menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia mengeluarkan papan tulis kecil dari tasnya dan menulis dengan spidol hitam, "Terima kasih sudah membantu. Aku tak bisa bicara." Liang Ming membacanya perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. Tak bisa bicara. Entah kenapa, kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya seperti deja vu. "Namamu? Siapa?" Ia menulis lagi. "Meilin." Nama itu membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan. "Meilin." Ia mengulang pelan, seolah mencoba mengingat sesuatu yang sudah lama hilang. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Kadang Meilin datang untuk menggambar taman rumah sakit, kadang ia membawa makanan untuk pasien anak-anak. Liang Ming mulai menunggunya tanpa sadar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil cara Meilin, menulis huruf dengan miring. Cara ia tersenyum tanpa suara. Bahkan caranya menatap langit, setiap kali angin membawa guguran bunga plum. Dan setiap kali ia menatap gadis itu, hatinya berbisik, "Aku pernah mengenalmu. Aku hanya lupa kapan." Suatu sore, Meilin pingsan di taman rumah sakit. Liang Ming yang kebetulan lewat segera menolongnya. Setelah pemeriksaan, hasilnya mengejutkan. Ada jejak energi aneh di tubuh gadis itu. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tubuhnya normal, kata rekan dokter. Tapi gelombang jantungnya tidak seperti manusia biasa. Seolah ada resonansi cahaya di dalamnya. Liang Ming menatap layar monitor. Di sana, pola denyut jantung Meilin membentuk ritme spiral bercahaya biru pola yang pernah ia lihat di mimpinya. Di dada seseorang, atau dirinya sendiri. Ia menyentuh dadanya tanpa sadar. Merasakan detak ganda samar. Tidak mungkin. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ketika menutup mata, bayangan masa lalu mulai muncul seolah tirai waktu perlahan robek. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di bawah hujan, dengan seorang wanita yang menatapnya penuh air mata. Suara lembut memanggilnya,
Luming, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Luming? Siapa itu? Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu adalah dirinya. Bukan nama masa kini, tapi nama yang pernah memiliki makna besar di kehidupan lain. Keesokan harinya, Meilin sadar. Ia menatap Liang Ming dan menulis di papan tulis. Aku bermimpi aneh semalam tentang seseorang yang memanggilku Mei Shen. Liang Ming tertegun. Apa katamu? Dia memelukku di bawah pohon plum dan bilang akan menemuiku lagi. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Kedua mata mereka saling bertemu. Waktu seperti berhenti. Dalam diam, sesuatu di dalam jiwa mereka mulai bergetar. Seolah dua nada lama yang akhirnya kembali beresonansi. Sejak hari itu, setiap kali mereka saling berdekatan, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu bergetar, daun-daun berputar, mengikuti arah angin lembut, dan aroma bunga plum memenuhi ruangan meski bukan musimnya. Liang Ming mulai yakin bahwa ini bukan kebetulan. Meilin, katanya, pelan. Aku rasa kita pernah saling mengenal, entah di mana, entah kapan. Gadis itu menatapnya lama, lalu menulis. Aku juga merasa begitu. Tapi, kalau memang benar, kenapa aku tak ingat apapun? Beberapa minggu berlalu. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras di Haichen, Meilin berjalan pulang sendirian. Petir menyambar langit, dan di kejauhan, bayangan hitam berdiri di atap gedung. Mata merah menyala menatap tajam ke arah gadis itu. Yauhan, iblis lama yang dulu dikalahkan oleh Luming. Tapi kini ia kembali lebih kuat, karena mengisap energi dari dunia bawah yang retak. Jadi ini reinkarnasi sang dewa dan manusia itu. Suaranya serak dan berat. Waktu untuk balas dendam. Ia mengangkat tangannya, mengirimkan pusaran angin hitam ke arah Meilin. Gadis itu terlempar ke tanah. Papan tulisnya hancur berkeping. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Namun sebelum iblis itu menyentuhnya, cahaya emas menyilaukan mata. Liang Ming datang berlari, menarik tubuh Meilin ke pelukannya. Jangan sentuh dia! Yao Han tertawa. Kau pikir masih bisa melawanku tanpa kekuatan lamamu, Dewa Luming? Liang Ming membeku. Nama itu menggema di telinganya dan seketika, kenangan masa lalunya kembali membanjir. Ia melihat dirinya di dunia lain. Surga, cahaya, Mei Xian, pengorbanan, cinta, segalanya kembali seperti badai yang mengguncang jiwanya. Aku, Luming, bisiknya. Dan kau Mei Xian. Cahaya keluar dari dadanya, menembus udara. Tanda keemasan lama yang terpendam kembali bersinar. Meilin menatapnya. Matanya melebar karena terkejut. Lalu air mata mengalir di pipinya. Ia meraba dadanya sendiri dan cahaya biru lembut muncul dari sana. Dua cahaya itu menyatu di udara, membentuk simbol kuno yang berputar cepat. Dunia seolah berhenti bernafas. Tidak! Yao Han berteriak. Kekuatan itu tidak boleh hidup kembali. Tapi, terlambat. Liang Ming menatapnya dengan tatapan yang kini memancarkan cahaya surgawi. Aku sudah mati sekali untuk cinta ini. Aku tidak akan biarkan siapapun merenggutnya lagi. Dengan satu gerakan tangan, ia membentuk segel cahaya. Petir menyambar langit, menembus tubuh Yao Han. Iblis itu menjerit kesakitan, lalu meledak menjadi abu yang terbawa hujan. Namun, kekuatan itu menuntut harga. Tubuh Liang Ming gemetar, darah mengalir dari hidungnya. Meilin menahan tangannya. Matanya memohon. Janggang, ia berusaha bersuara. Dan kali ini kata itu keluar. Satu kata yang hilang baru Badibot kini terlahir kembali. Janggan. Luming menatapnya, tersenyum. Lembut. Kau bisa bicara lagi. Meilin menangis, menggenggam wajahnya. Jangan pergi lagi. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Ia menggeleng pelan. Aku tidak akan pergi. Aku sudah memilih menjadi manusia dan kali ini, aku akan hidup bersamamu. Sampai akhir yang benar-benar akhir. Cahaya di langit mereda. Hujan berhenti. Dua jiwa yang dulu dipisahkan takdir, kini berdiri di dunia yang sama, bukan lagi dewa dan manusia, melainkan dua orang yang menemukan kembali cinta mereka dari abu masa lalu. Dan di atas langit, Haicheng, dua bintang bersinar lebih terang dari yang lain. Seolah surga akhirnya mengakui, bahkan para dewa pun bisa belajar tentang cinta yang abadi. Langit Haicheng
Pagi itu cerah, hujan semalam menyisakan embun di dedaunan, dan sinar matahari menembus jendela apartemen kecil di lantai 15. Liang Ming atau Luming, sebagaimana jiwanya kini mengenali dirinya sendiri, berdiri di dapur, menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Di ruang tamu, Meilin duduk di dekat jendela, menggambar pemandangan kota dengan senyum lembut di bibirnya. Bekas luka di lehernya telah memudar, dan suaranya perlahan pulih. Kadang ia berbicara pelan untuk melatih pita suaranya, dan setiap kali itu terjadi, Luming selalu berhenti dari pekerjaannya untuk mendengarkan, karena bagi dia, suara itu adalah keajaiban yang lebih berharga dari seluruh bintang di langit. Tehnya hampir dingin, katanya sambil duduk di sampingnya. Meilin menatapnya dengan mata lembut. Kau selalu membuat teh terlalu kuat. Begitulah caraku menikmati dunia, jawabnya sambil tersenyum. Ia menatap wajah wanita itu lama, seolah takut semuanya hanya mimpi. Dunia mereka kini terasa normal. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Hanya 2 manusia yang berusaha hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi di balik ketenangan itu, mereka berdua tahu masih ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa minggu kemudian, berita aneh mulai beredar. Pasien di rumah sakit tempat Luming bekerja mulai menunjukkan gejala tak biasa. Tubuh memanas, pupil mata berubah kehitaman, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Ini bukan infeksi biasa, ujar Dear Zhao, koleganya, sambil menatap hasil CT scan. Tidak ada bakteri, tidak ada virus, tapi sistem saraf mereka tampak terbakar dari dalam. Luming menatap hasilnya lama. Pola panas itu, lingkaran spiral merah di dalam otak, mengguncang ingatannya. Ia pernah melihat pola yang serupa ribuan tahun lalu, ketika roh-roh manusia dikorupsi oleh iblis dunia bawah. Aku tahu ini apa, katanya perlahan. Ini bukan penyakit, ini kutukan energi iblis. Dear Zhao mengerutkan kening. Kau serius, lebih serius dari yang kau bayangkan. Luming berjalan keluar dari ruang laboratorium, matanya memantulkan kilatan keemasan samar. Johan mungkin sudah lenyap, tapi sisa kekuatannya tidak. Ia menatap langit Haicheng yang cerah, namun terasa berat. Dunia ini mulai retak lagi. Malam itu, ia menceritakan semuanya pada Meilin. Wanita itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" "Kita," ulang Luming lembut. "Aku tidak ingin melibatkanmu dalam hal ini. Tapi, aku juga bagian dari kisah ini, bukan?" jawab Meilin. Suaranya tegas, meski masih lemah. "Jika kekuatan jahat itu muncul karena cinta kita menembus takdir, maka biarkan cinta yang sama menutup celahnya." Luming menatapnya. Hatinya bergetar. Ia tahu Meilin benar. Ia juga tahu bahwa solusi ini mungkin berbahaya. Untuk menutup celah antara dunia manusia dan dunia bawah, mereka harus menggunakan energi gabungan, kekuatan ilahinya yang tersisa, dan cahaya pengorbanan yang dulu diberikan Mesian yang kini hidup dalam diri Meilin. Jika kita melakukannya, katanya dengan nada berat, ada kemungkinan kita kehilangan semua ingatan tentang satu sama lain. Dunia akan menyembuhkan dirinya, tapi kita akan lupa cinta ini. Meilin menatapnya tanpa ragu. Lebih baik kita melupakan cinta daripada melihat dunia hancur karenanya. Luming menggenggam tangannya. Kau selalu lebih berani dariku. Beberapa hari kemudian, fenomena aneh makin meluas. Langit Haicheng berubah warna jingga keunguan setiap malam, dan riak energi muncul di udara seperti gelombang panas. Di pusat kota, retakan cahaya mulai terlihat di udara gerbang kecil yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia bawah. Luming berdiri di tepi atap rumah sakit, mengenakan jas putih yang berkibar ditiup angin. Di sampingnya Meilin memegang buku catatan kecil berisi simbol-simbol kuno yang dulu muncul di mimpi mereka. "Ini tempatnya," kata Luming. Gerbangnya mulai terbuka. Mereka berdiri berhadapan, mengatupkan tangan. Cahaya biru dari tubuh Meilin berpadu dengan cahaya emas dari dada Luming. Dunia seolah berhenti berputar. "Meilin," katanya pelan, "kalau aku lupa segalanya, janji padaku satu hal." "Apa itu?" "Teruslah menggambar, karena entah dimanapun aku berada, aku akan mengenalmu dari lukisanmu." Air mata mengalir di pipi Meilin. "Dan aku akan mengenalmu dari cahaya yang keluar dari dadamu." Ia tersenyum. "Maka biarlah cahaya itu membimbing kita sekali lagi." Ketika kedua tangan mereka bersatu,
Ledakan cahaya besar menerangi seluruh kota. Gelombang energi menyapu langit, menghancurkan semua retakan antara dunia. Orang-orang yang kerasukan iblis jatuh pingsan, dan tubuh mereka kembali normal. Dunia bawah yang hampir menembus dimensi fana tertutup sepenuhnya. Namun di tengah cahaya yang memudar, dua sosok itu jatuh perlahan dalam pelukan satu sama lain. Cahaya biru dan emas di tubuh mereka menyatu menjadi warna putih yang lembut, lalu perlahan menghilang. Saat sinar terakhir padam, dunia kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, matahari bersinar hangat di Haicheng. Di rumah sakit yang sama, Liang Ming atau mungkin pria tanpa masa lalu terbangun di ranjang, kepalanya berat, dan pikirannya kosong. Seorang perawat tersenyum lega. Anda sadar juga, dokter. Anda sempat pingsan 3 hari aku. Siapa? Tanyanya pelan. Perawat itu tertegun. Anda Dear Liang Ming, ahli bedah di sini. Ingat, ia menggeleng pelan. Aku tidak ingat siapapun, namun di meja di samping ranjangnya ada sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah buku sketsa terbuka dengan gambar pohon plum yang mekar di bawah langit jingga. Di sudutnya tertulis dengan tulisan halus, untuk dia yang selalu membawa cahaya. Liang Ming menyentuh halaman itu dengan jemarinya. Aneh, kenapa aku merasa aku pernah melihat pohon ini? Sementara itu, di sisi lain kota, seorang gadis duduk di taman yang sama, menggambar di buku barunya. Rambutnya diikat pita biru, dan mata hitamnya memantulkan cahaya senja. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Kakak, kenapa setiap hari gambar pohon yang sama?" Gadis itu tersenyum lembut. "Aku tidak tahu," katanya. Suaranya lembut, tapi terdengar jauh. Mungkin aku menunggu seseorang di bawahnya. Dan di rumah sakit tempat Liang Ming bekerja, bunga plum dari gambar itu tiba-tiba jatuh di jendela ruangannya. Meski tidak ada angin, ia menatapnya lama lalu tersenyum tanpa tahu alasannya. Entah kenapa, rasanya hangat, gumamnya pelan. Waktu berjalan, bulan berganti musim. Liang Ming melanjutkan hidupnya, bekerja dan menolong banyak orang. Tapi setiap kali ia melewati taman plum sepulang kerja, langkahnya selalu melambat, seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, ia melihat seorang wanita muda duduk di bawah pohon itu, menggambar dalam diam. Ia merasa dadanya bergetar tanpa sebab. Ia mendekat perlahan. "Lukisanmu indah sekali," katanya sopan. Wanita itu menoleh. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Cahaya matahari jatuh di wajahnya, dan senyum yang ia berikan terasa begitu akrab seperti cahaya yang pernah menuntun dirinya ribuan tahun lalu. Liang Ming tersenyum balik tanpa sadar. "Aku merasa aku pernah mengenalmu." Wanita itu terdiam, lalu menatapnya lama. Mungkin di kehidupan lain, ia tertawa pelan. "Kalau begitu, bolehkah aku mengenalmu di kehidupan ini?" Wanita itu mengangguk. Dan daun plum berguguran di antara mereka. Langit jingga berubah keemasan. Dan entah dari mana, aroma lembut bunga plum memenuhi udara, aroma yang hanya muncul ketika cinta sejati menemukan jalannya kembali. Dan di balik langit, dua cahaya samar berputar pelan. Biru dan emas menyatu menjadi putih. Dewa yang belajar mencintai, dan manusia yang membuatnya mengerti makna hidup. Akhirnya berdamai dengan dunia. Mereka tak lagi mengingat masa lalu mereka di surga. Tapi cinta mereka, bahkan tanpa nama, akan selalu menemukan jalan. Musim semi kembali datang ke Haicheng. Bunga plum bermekaran di setiap jalan, memenuhi udara dengan aroma manis yang membawa nostalgia entah dari mana. Liang Ming berdiri di bawah salah satu pohon di taman kota, tempat yang kini ia kunjungi hampir setiap sore sepulang kerja. Ia tidak tahu kenapa tempat ini terasa begitu penting. Setiap kali angin berhembus dan kelopak jatuh di bahunya, dadanya selalu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin terbangun. Di bangku tak jauh dari sana, duduk seorang wanita muda Meilin. Rambut hitamnya terurai lembut, jemarinya menari di atas kertas sketsa. Ia melukis tanpa sadar, membiarkan tangan dan hatinya bergerak sendiri. Di halaman itu tergambar dua sosok samar, berdiri di bawah langit malam, saling berhadapan, dikelilingi cahaya keemasan dan biru. Ia menatap hasilnya lama, lalu bergumam pelan, "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi rasanya seperti aku pernah menjadi salah satunya." Sore itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Liang Ming datang seperti biasa,
membawa 2 cangkir teh yang kini sudah menjadi kebiasaan entah sejak kapan. "Teh untuk senja," katanya dengan senyum ramah. Meilin menatapnya, menerima cangkir itu dengan lembut. "Kau selalu datang tepat waktu." "Entahlah," ia tertawa kecil. "Kakiku seperti tahu sendiri kemana harus pergi." Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang pasien kecil yang keras kepala, tentang warna langit yang berbeda setiap hari. Namun di sela-sela percakapan itu selalu ada keheningan aneh, seolah jiwa mereka berbicara dalam bahasa yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika matahari mulai tenggelam, Meilin tiba-tiba bertanya, "Pernahkah kau merasa mencintai seseorang yang belum kau kenal?" Liang Ming menatapnya lama. "Setiap kali aku melihatmu," ia berkata tanpa sadar, dan seketika wajah mereka berdua memerah. Tapi di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang lain seperti gema masa lalu yang berbisik lembut di antara detak jantung mereka. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi di rumah sakit. Seorang pasien wanita berteriak histeris di tengah malam, mengaku melihat cahaya dewa di ruang operasi. Ketika Liang Ming datang, ia menemukan simbol keemasan samar di dinding ruangan berbentuk lingkaran spiral yang berdenyut pelan sebelum menghilang. "Apa ini?" gumamnya. Ketika ia menyentuh sisa cahaya itu, kilatan memori menyerang kepalanya. Ia melihat dirinya berdiri di bawah hujan, tubuhnya bercahaya, memeluk seorang wanita yang menangis dalam diam. "Mei Xian," nama itu kembali bergema di benaknya. Ia terjatuh berlutut, menahan rasa nyeri di dadanya. Gambar demi gambar muncul berurutan: istana Lanhit, perang cahaya melawan iblis. Suara seorang wanita yang kehilangan suaranya demi dirinya. "Mei Xian," bisiknya lirih. "Kau di mana?" Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi, suara lembut yang dulu memanggilnya Luming. Keesokan harinya, ia pergi ke taman seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya gemetar. Ia ingin melihat Meilin, tapi sekaligus takut karena hatinya mulai tahu sesuatu. Dan benar saja, begitu ia melihat wajah wanita itu, semua potongan ingatan yang hilang terasa nyaris utuh. Ia menatapnya lama, hingga Meilin merasa risih. "Ada yang salah?" tanyanya pelan. Liang Ming membuka mulut, tapi kata-katanya tercekat. Aku rasa aku mengenalmu. Tidak di dunia ini, tapi sebelumnya." Meilin terdiam, matanya bergetar, dan tanpa sadar air mata mengalir di pipinya. "Aku Huga," katanya lirih. "Setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar, seolah sedang memanggil sesuatu yang sudah lama hilang." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Kelopak bunga plum berputar di udara, membentuk pusaran cahaya lembut di antara mereka. Orang-orang di taman berhenti dan menatap, terpana melihat keindahan aneh itu. Liang Ming dan Meilin berdiri saling berhadapan di tengah cahaya, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka memudar. Mereka tidak lagi berdiri di taman. Kini, di hadapan mereka terbentang padang luas bercahaya lembut, tempat tak berbatas yang mengambang di antara dua dunia. "Di mana ini?" tanya Meilin, menatap sekeliling. "Sebuah ruang kenangan," jawab Luming. Kali ini suaranya bukan suara dokter, tapi suara dewa yang dulu memerintah langit. "Dunia ini menyimpan sisa energi cinta dan pengorbanan kita. Ia muncul karena kenangan kita mulai menyatu kembali." Di depan mereka, bayangan-bayangan masa lalu muncul. Luming yang jatuh dari surga, Mei Xian yang meminum ramuan penyembuh. Mereka berdua yang melawan iblis Yao Han. Dan akhirnya, pengorbanan di bawah gerbang cahaya. Meilin memegangi dadanya, menahan emosi yang mengalir begitu kuat. "Itu kita." "Ya," kata Luming pelan. "Kita pernah berjanji akan saling mengenali, bahkan tanpa ingatan." Ia menatap matanya dalam-dalam. "Dan sekarang, kita menepatinya." Namun tiba-tiba, langit di ruang kenangan itu berubah warna. Gelombang hitam muncul di cakrawala, merambat cepat ke arah mereka. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Luming. "Energi dunia bawah masih hidup." Dia mencoba menembus ruang cinta kita. Bayangan iblis, Yao Han, muncul lagi. Kali ini bukan dalam bentuk manusia, melainkan kabut hitam, tak berbentuk dengan mata merah menyala. "Cinta kalian mengikat dunia fana dan surga. Selama ia ada, dunia bawah tak akan tenang." Luming berdiri di depan Meilin,
Cahaya emas di tubuhnya menyala kembali. Kau sudah mati, Yauhan. Tapi dendam tak mati. Dewa Luming. Pertempuran pun pecah, cahaya dan kegelapan bertabrakan, menimbulkan badai besar di ruang kenangan itu. Mei Lin mencoba menahan serangan dengan sisa cahaya biru yang ia miliki. Tapi kekuatannya mulai melemah. Luming memeluknya, melindunginya dari semburan energi hitam. Tidak lagi, teriaknya. Nah, kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kami. Ia mengangkat tangannya tinggi, cahaya emasnya membesar, menelan seluruh langit. Mei Lin menatapnya dengan air mata bercahaya. Kau akan mengorbankan dirimu lagi? Bukan pengorbanan, katanya lembut. Ini adalah jalan untuk menutup semuanya agar kita bisa hidup benar-benar sebagai manusia, tanpa takdir, tanpa langit, tanpa iblis. Mei Lin menggeleng. Kalau begitu, aku ikut bersamamu. Luming menatapnya dengan senyum yang tenang, senyum terakhir seorang dewa yang akhirnya mengerti makna cinta. Ia meraih tangannya. Maka kita lakukan ini bersama. Mereka berdua menutup mata. Cahaya biru dan emas kembali menyatu. Kali ini bukan untuk melindungi dunia, tapi untuk menghapus garis yang memisahkan dua jiwa abadi itu. Ledakan cahaya terjadi, lebih terang dari apapun sebelumnya. Ketika semuanya tenang, ruang kenangan itu runtuh perlahan menjadi ribuan kelopak bunga plum yang berjatuhan ke bumi. Hari berganti, pagi yang baru lahir di Haicheng, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Di rumah sakit, seorang perawat baru masuk membawa berkas pasien. Dokter, ada pasien wanita yang ditemukan pingsan di taman semalam. Katanya tidak membawa identitas, tapi memegang buku gambar ini. Liang Mingyang kini terasa seperti benar-benar manusia biasa menerima berkas itu. Saat ia melihat buku itu, jantungnya berdegup kencang. Di halamannya ada gambar dua sosok di bawah pohon plum. Dan di bawahnya tertulis satu kalimat pendek. Kita akan mengenal satu sama lain. Bahkan, jika dunia melupakan kita. Tanpa sadar, air mata mengalir di matanya. Ia berlari menuju ruang rawat. Dan di sana, di ranjang putih sederhana, duduk seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang. Ia menatapnya dengan senyum lembut, senyum yang tak pernah ia kenal. Tapi entah kenapa, membuatnya ingin menangis. Namaku siapa? Tanya wanita itu pelan. Liang Ming menatapnya lama. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi kata-katanya keluar begitu saja. Namamu Mei. Wanita itu tersenyum lebih lebar. Dan kau siapa? Ia mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Aku hanya seseorang yang sudah terlalu lama mencarimu. Kelopak bunga plum kembali berterbangan di luar jendela. Dunia berputar seperti biasa. Tapi bagi dua manusia itu, waktu baru saja berhenti karena, meski tak lagi mengenang, mereka kembali menemukan makna cinta yang sama, seperti ribuan tahun lalu, dan di Lanhit. Sepasang bintang biru dan emas kembali bersinar berdampingan, tak lagi sebagai dewa dan manusia, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya bebas. Matahari pagi menembus jendela kaca gedung rumah sakit Haicheng, memantul di permukaan lantai marmer yang mengilap. Liang Ming kini benar-benar manusia seutuhnya berjalan di lorong panjang menuju ruang perawatan anak. Di setiap langkahnya, perasaan aneh terus menghampiri. Ketenangan yang belum pernah ia rasakan, tapi juga kehangatan yang seolah datang dari masa lalu yang samar. Ia membuka pintu ruangan nomor ke-507. Di dalam, beberapa anak kecil duduk di ranjang sambil tertawa, bermain dengan dokter muda yang berambut hitam panjang dan mata bening. Wanita itu menoleh. Begitu mendengar suara pintu terbuka Mei Lin, senyumnya muncul alami, lembut seperti embun pagi. Pagi, Dokter Liang? Katanya pelan, suaranya kini sudah pulih sepenuhnya. Pagi juga Mei Lin, jawabnya sambil mengangkat sedikit teh hangat di tangannya. Untukmu. Anak-anak menatap mereka berdua sambil berbisik geli. Mereka mirip ayah dan ibu, kata seorang bocah perempuan. Liang Ming dan Mei Lin soma-soma tersenyum malu. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa yang seolah sudah tumbuh jauh sebelum mereka dilahirkan di dunia ini. Sejak hari mereka bertemu kembali, kehidupan di rumah sakit itu perlahan berubah. Pasien yang biasanya sembuh dalam waktu berminggu-minggu, kini pulih hanya dalam beberapa hari. Orang-orang mulai membicarakan hal aneh yang tak bisa dijelaskan sains setiap kali Dr. Liang dan Mei Lin bekerja bersama di satu ruangan. Udara di sana terasa lebih hangat, lebih ringan.
dan bunga-bunga di taman rumah sakit selalu mekar lebih cepat. Media lokal menulis tentangnya. Fenomena cahaya penyembuhan Haicheng, begitu mereka menamainya. Para ilmuwan datang untuk meneliti, tapi tak menemukan sumber radiasi atau perubahan elektromagnetik apapun. Yang mereka temukan hanyalah grafik detak jantung pasien yang menunjukkan pola spiral, lembut pola, yang menyerupai simbol kuno dari dunia atas. Yang tak seorang pun mengenalnya, kecuali dua jiwa yang pernah menjadi saksi cinta di antara langit dan bumi. Suatu malam, Liang Ming duduk di atap rumah sakit, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia meneguk teh hangat yang selalu dibawanya. Lalu tersenyum ketika mendengar langkah pelan di belakang. Meilin datang mengenakan jaket putih tipis. "Kau selalu di sini," katanya, "dan kau selalu datang setelahnya," balasnya sambil tersenyum. Mereka duduk berdampingan tanpa bicara lama. Dunia di bawah mereka berkilau dengan lampu kota. Tapi di antara ribuan cahaya itu, Liang Ming hanya melihat satu cahaya yang benar-benar berarti Meilin. "Meilin," katanya pelan, "kadang aku merasa kita pernah menyelamatkan dunia ini sebelumnya." Meilin menatapnya lembut. "Lucu. Aku juga merasa begitu. Tapi mungkin itu hanya mimpi. Kalau memang hanya mimpi," ia menatap langit, "maka aku tak ingin terbangun." Angin bertiup, membawa guguran bunga plum dari taman di bawah gedung. Sekilas, butiran cahaya biru dan emas berputar di udara, membentuk pusaran lembut sebelum menghilang. Mereka berdua tidak sadar itu adalah sisa kekuatan lama mereka. Kini tidak lagi berbahaya, melainkan berubah menjadi energi penyembuhan alami yang menyebar melalui angin, menyentuh hati setiap orang di kota itu. Hari-hari berikutnya, hal luar biasa terjadi. Di seluruh Haicheng, pasien-pasien depresi mulai tertawa lagi. Orang tua yang tak bisa berjalan mulai berdiri perlahan. Bahkan taman-taman kota yang mati karena polusi mulai hidup dengan warna hijau segar. Para peneliti kebingungan, para pendeta menyebutnya mukjizat. Sementara masyarakat hanya tahu satu hal. Semuanya bermula dari dua orang yang saling mencintai tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Namun bagi Lu Mingeh, Liang Ming dan Meilin, mereka tak menganggapnya sebagai mukjizat. Bagi mereka, itu hanyalah cinta yang bertransformasi. "Cinta yang terlalu tulus," kata Meilin suatu hari sambil menatap langit. "Kadang tidak berhenti di hati manusia. Ia mencari jalan untuk memberi manfaat bagi yang lain." Cinta seperti doa yang tak berhenti diucapkan, tambah Lu Ming menatap matanya dalam. Dan mungkin inilah bentuk paling murninya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung tanpa tanda. Suatu malam, Liang Ming terbangun karena suara berbisik di dalam pikirannya. Bukan suara jahat, melainkan gema lembut dari langit jauh. "Lu Ming," suara itu berkata, "energi penyembuhan yang kalian lepaskan telah mengubah keseimbangan dunia. Dunia fana kini menyerap cahaya surgawi tanpa batas. Jika terus berlanjut, garis antara manusia dan dewa akan memudar." Terdiam. "Apa maksudmu?" "Cinta kalian telah menciptakan dunia baru," jawab suara itu. "Tapi setiap dunia baru memerlukan penjaga." Ketika ia membuka mata, Meilin sudah terjaga di sampingnya, memegang tangannya erat. "Aku mendengar suara itu juga," katanya pelan. "Dia memanggil namamu, tapi aku tahu panggilan itu untuk kita berdua." Keesokan harinya, mereka pergi ke taman tempat pertama kali bertemu pohon plum tua yang kini lebih rindang dari sebelumnya. Di bawahnya, sinar matahari menembus sela-sela daun, menciptakan kilau seperti serpihan emas. "Apakah kau menyesal?" tanya Meilin. "Jika semua ini membuat kita harus berpisah lagi?" Lu Ming menggeleng. "Tidak. Karena setiap kali kita berpisah, dunia jadi sedikit lebih baik. Dan setiap kali dunia siap menerima cinta lagi, kita akan bertemu." Ia menatap telapak tangan mereka yang saling menggenggam. Cahaya biru dan emas muncul kembali. Tapi kali ini tidak menyilaukan, hanya hangat, seperti napas pagi. "Kalau dunia butuh penjaga," katanya, "biarlah kita menjaganya bukan sebagai dewa, tapi sebagai manusia." Sebagai dua orang yang tahu rasanya kehilangan, tambah Meilin tersenyum. Mereka menutup mata, membiarkan cahaya itu menyatu dengan bumi. Energi yang dulu menghancurkan, kini menenangkan, mengalir lembut ke setiap sudut kota. Dalam hitungan detik, seluruh Haicheng dipenuhi sinar putih lembut yang membuat semua orang berhenti sejenak merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Dan ketika cahaya itu hilang,
Dua sosok di bawah pohon plum lenyap tanpa jejak. Seminggu kemudian, di taman yang sama, dua anak kecil bermain kejar-kejaran. "Lihat, lihat," kata salah satu dari mereka sambil menunjuk ke pohon plum. Dari sela-sela ranting, sepasang kelopak bunga jatuh perlahan, bercahaya samar, satu berwarna biru, satu berwarna emas. Mereka jatuh di tangan masing-masing anak itu dan memudar, meninggalkan rasa hangat yang aneh. "Aneh," kata anak laki-laki itu. "Kenapa rasanya seperti ada yang sayang sama aku?" Anak perempuan itu tersenyum, menatap langit. Mungkin itu hadiah dari langit. Dan di antara awan, dua cahaya kecil berputar pelantak lagi sebagai roh, tak lagi sebagai dewa, tapi sebagai penjaga tak kasat mata yang memelihara keseimbangan dunia dengan cara paling sederhana, dengan cinta. Beberapa tahun kemudian, legenda tentang cahaya penyembuhan Haicheng menjadi kisah turun-temurun. Orang-orang berkata, setiap kali musim semi datang dan bunga plum mekar, jika kau menatap langit di antara dua bintang paling terang, kau bisa melihat cahaya biru dan emas saling menari. Mereka bilang, itu tanda bahwa cinta sejati masih hidup di dunia ini, menjaga semua jiwa yang berani mencintai tanpa pamrih. Dan di suatu tempat, jauh di antara bintang-bintang, suara lembut berbisik, ketika dewa belajar mencintai, ia tidak kehilangan keabadiannya, ia memberikannya pada dunia. Musim semi datang lagi ke Haicheng, membawa angin lembut dan aroma bunga plum yang selalu memenuhi udara setiap tahun. Namun, tahun ini, bunga-bunga itu mekar lebih cepat dari biasanya, seolah langit tahu bahwa sesuatu yang besar akan dimulai lagi. Di bawah pohon plum tertua di taman kota, dua anak remaja duduk berdampingan. Yang satu laki-laki, dengan rambut hitam, agak berantakan, dan mata keemasan lembut. Yang satu perempuan, berambut panjang dan berkilau kebiruan di bawah sinar matahari. Mereka berdua berusia 15 tahun, sama-sama yatim piatu, dan sama-sama tidak tahu kenapa setiap kali berada di taman ini, dada mereka terasa hangat seperti disentuh cahaya. Namanya Li Tian, sedangkan gadis itu Lan Yi. Mereka bersekolah di akademi yang sama, duduk di kelas yang sama, dan seringkali tanpa alasan bisa menebak pikiran satu sama lain. "Kenapa setiap kali bunga plum mekar, aku merasa sedih?" tanya Lan Yi suatu hari, menatap kelopak yang jatuh di pangkuannya. Li Tian menatap langit. "Aku, Huga, rasanya seperti ada seseorang yang menunggu kita. Tapi aku tak tahu siapa." Di sekolah, mereka dikenal aneh. Lampu di kelas sering berkelip ketika mereka berdebat. Tanaman di taman sekolah tumbuh subur di tempat mereka duduk. Dan setiap kali mereka tertawa bersamaan, udara di sekitar menjadi lebih hangat. Guru biologi bahkan bercanda, "Kalian berdua seperti magnet alam." Namun suatu malam, segalanya berubah. Li Tian bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat seorang pria berpakaian putih, berdiri di bawah langit penuh bintang. Di sampingnya, seorang wanita bergaun biru tersenyum lembut. "Siapa kalian?" tanya Li Tian. Pria itu menatapnya dengan mata yang sama, dengannya mata berwarna emas. "Kami yang menyalakan cahaya di hatimu. Dunia butuh penjaga baru, dan kau adalah pewaris cahaya langit." Li Tian terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Di luar jendela, bulan tampak lebih besar dari biasanya, dan di dadanya tepat di bawah kulit tampak berdenyut cahaya keemasan samar. Keesokan paginya, Lan Ye datang dengan wajah pucat. "Tian, aku bermimpi hal yang sama." Ada wanita berpakaian biru. Dia bilang, "Aku pewaris dari cahaya manusia." Apa maksudnya itu? Mereka berdua terdiam. Tapi dalam hati mereka tahu itu bukan sekadar mimpi. Hari-hari berikutnya, mereka mulai memperhatikan hal-hal aneh. Ketika Li Tian marah, benda-benda di sekitarnya bergetar. Ketika Lan Yi menangis, hujan turun, bahkan saat langit cerah. Di perpustakaan kota, mereka menemukan catatan kuno tentang legenda cahaya penyembuhan Haicheng, tentang dua orang yang dulu menyelamatkan dunia dengan cinta mereka. Dan di antara arsip usang itu, ada foto tua yang nyaris pudar. Seorang pria tampan dengan kacamata bening berdiri di samping wanita berambut hitam panjang di depan rumah sakit. Di bawahnya tertulis, "Dr. Liang Ming dan Suster Meilin, keajaiban tahun cahaya." Lan Yi menatap foto itu dengan mata gemetar. "Tian,
Mereka mirip dengan kita. Li Tian tak menjawab. Ia hanya menyentuh permukaan foto itu dan tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti jarinya, lalu merambat ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka berubah. Buku-buku terbang, udara bergemuruh, dan gambar-gambar di dinding bergerak, membentuk aliran kenangan. Mereka melihat perang lama, cahaya dan kegelapan, dan dua sosok yang saling menggenggam di tengah badai cahaya. Lihatlah dengan hati. Suara lembut bergema dari langit kenangan itu. Kalian adalah kelanjutan kami. Dunia yang dulu kami sembuhkan, kini mulai terluka lagi. Lan Ye menutup matanya. Air mata jatuh tanpa sadar. Jadi, cinta mereka tidak benar-benar berakhir. Li Tian menatapnya. Suaranya bergetar. Mungkin karena cinta sejati tidak mati, hanya berubah bentuk. Sejak hari itu, keduanya memutuskan mencari tahu lebih banyak. Mereka membaca setiap arsip, mengunjungi rumah sakit tua, bahkan pergi ke taman yang disebut tempat cahaya turun. Semakin mereka mencari, semakin mereka merasa bahwa sesuatu sedang bangun di dalam diri mereka. Suatu sore, ketika mereka duduk di tepi sungai Haicheng, langit tiba-tiba berubah warna keunguan. Air beriak tanpa angin. Tian, kau merasakannya? Li Tian berdiri, matanya memantulkan sinar keemasan. Ada yang tidak beres. Dari kehuan bayangan hitam, muncul dari permukaan air seperti kabut. Tapi hidup, suara berbisik menyelimuti udara. Dingin dan berat, pewaris cahaya. Akhirnya kalian muncul. Li Tian menahan napas. Siapa kau? Bayangan itu tertawa. Aku hanyalah sisa dari kebencian lama. Dunia bawah tidak sepenuhnya tertutup. Dan kini, dengan energi cinta kalian yang tumbuh, gerbang itu kembali terbuka. Lan Ye memeluk dirinya sendiri. Tian, ini sama seperti kisah dalam arsip. Ia mengangguk. Ya, tapi kali ini, kita tidak akan membiarkan dunia hancur lagi. Bayangan itu menjerit, lalu melesat ke arah mereka. Li Tian menahan dengan tangan terbuka dan dari tubuhnya, cahaya emas memancar. Lan Yi menutup mata, lalu mengangkat tangannya juga, mengeluarkan sinar biru lembut. Dua warna cahaya itu bertemu di udara, membentuk dinding pelindung yang murni, memantulkan serangan gelap. Tapi kekuatan mereka terlalu besar bagi tubuh manusia muda itu. Energi itu meledak, menciptakan gelombang cahaya yang menyebar ke seluruh kota ketika debu menghilang. Keduanya jatuh pingsan. Mereka terbangun di tempat asing padang luas dengan langit berwarna putih keperakan. Sama seperti ruang kenangan yang dulu didatangi Luming dan Mei Xian. Di mana kita? Tanya Lan Yi dengan suara gemetar. Suara lembut menjawab dari kejauhan. Di antara dunia, tempat di mana cinta dan waktu berpotongan. Dua sosok muncul di depan mereka, pria berjas putih dan wanita bergaun biru. Liang Ming dan Mei Lin. Tapi kini mereka bukan manusia. Mereka tampak seperti cahaya yang berbentuk manusia, tenang dan suci. Jadi, kalian benar-benar ada, kata Li Tian dengan takjub. Lu Ming tersenyum. Kami tidak pernah benar-benar pergi. Kami hanya menjadi bagian dari dunia yang kalian tinggali. Mei Lin melangkah maju, menyentuh wajah Lan Yi dengan lembut. Kau memiliki suaraku, katanya lembut. Dan kau, katanya pada Li Tian, memiliki cahayanya. Li Tian menunduk. Kami belum sekuat kalian. Lu Ming menggeleng. Kalian tidak perlu menjadi kami. Dunia ini butuh penjaga yang manusiawi, bukan dewa. Sakit, takut, dan mencintai itulah kekuatan kalian. Lan Ye menatap mereka dengan air mata. Apa yang harus kami lakukan? Jaga agar cahaya itu tidak lagi menjadi kutukan, jawab Mei Lin. Gunakan untuk memberi, bukan menahan. Bukan untuk berperang, tapi untuk menyembuhkan. Cahaya di sekitar mereka mulai redup. Lu Ming memegang bahu Li Tian. Ingatlah satu hal. Cinta yang diwariskan bukan untuk mengikat, tapi untuk membebaskan. Jika suatu hari dunia memanggilmu lagi, jangan takut kehilangan. Karena kehilangan hanyalah cara cinta mengajarimu untuk bertumbuh. Mei Lin menatap Lan Yi, senyumnya penuh kasih. Dan jika suatu hari kalian berpisah, jangan bersedih. Karena setiap cinta sejati tahu jalan untuk kembali. Lalu keduanya memudar perlahan, meninggalkan dua remaja itu berdiri di tengah cahaya putih. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah kembali di tepi sungai Haicheng. Pagi telah datang. Burung-burung bernyanyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa.
Li Tian menatap tangannya, melihat sinar keemasan masih berdenyut lembut. Kita pewaris cahaya, katanya pelan. Lan Yi menggenggam tangannya, tapi juga manusia. Dan manusia bisa memilih bagaimana mencintai. Mereka berjalan pulang bersama. Sementara di langit, dua bintang bersinar berdampingan lebih terang dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang akan mengenal mereka bukan sebagai penjaga langit, tapi sebagai dokter dan seniman yang membawa perubahan besar bagi dunia. Rumah sakit mereka tidak menggunakan obat semata, tapi cahaya dan emosi. Mereka menyembuhkan luka bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Dan setiap musim semi, mereka berdua selalu duduk di bawah pohon plum tua yang kini menjadi monumen cinta Haicheng. Sambil menatap langit senja, Li Tian akan berkata, "Aku merasa seolah kita telah hidup ribuan kali." Lan Yi akan tersenyum. "Mungkin memang begitu, tapi setiap kehidupan, aku akan memilihmu lagi." Langit senja menjadi saksi kata-kata itu. Sementara di antara daun-daun plum, dua cahaya kecil biru dan emas berputar lembut, menjaga agar cinta tetap hidup di dunia manusia. Musim semi terakhir di Haicheng datang dengan cara yang berbeda dari biasanya. Langit berwarna keemasan di pagi hari. Sungai-sungai berkilau lembut, dan bunga plum bermekaran lebih lebat dari yang pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Kota itu seolah sedang bernapas dalam damai yang dalam, namun di jantung ketenangan itu, sesuatu yang besar sedang bersiap untuk lahir. Li Tian berdiri di balkon rumah sakit yang baru ia bangun bersama Lan Yi. Ia mengenakan jas putih. Wajahnya sedikit lelah, tapi matanya tenang. Sejak kejadian sungai beberapa tahun lalu, mereka berdua dikenal luas, bukan hanya karena penyembuhan ajaib mereka, tetapi juga karena kemampuan mereka menenangkan konflik, bahkan di antara orang-orang yang hatinya penuh kebencian. Pasien datang dari seluruh negeri, dan tak jarang pulang dengan tubuh lebih ringan dan hati yang damai. Tapi akhir-akhir ini, Li Tian mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Setiap malam, ketika ia menatap langit, bintang-bintang tampak seperti bergetar. Kadang, seberkas cahaya keemasan muncul di ujung pandangannya. Disusul bisikan lembut, cahaya abadi belum selesai. Dunia masih menunggu pintunya dibuka. Awalnya ia mengira itu halusinasinya, tapi malam demi malam, bisikan itu makin jelas. Dan suatu malam, ketika ia menatap bayangan dirinya di cermin, pantulan itu tersenyum lebih dulu sebelum dirinya sempat bereaksi. Keesokan paginya, Lan Yi menemukannya di taman rumah sakit. Pria itu tampak duduk tenang di bawah pohon plum, memejamkan mata, sementara cahaya keemasan berputar lembut di sekeliling tubuhnya. "Li Tian," panggilnya cemas. Ia membuka mata perlahan, menatapnya dengan senyum lembut. "Aku baik-baik saja." Yi mulai mengingat sesuatu lagi. Lan Yi menunduk di sampingnya. Tentang mereka, tentang Luming dan Mei Xian. Li Tian mengangguk. Tentang cinta mereka, tapi juga tentang janji yang belum ditepati. Ia menatap langit. Cahaya yang kita bawa bukan hanya untuk menyembuhkan. Ia diciptakan untuk menyatukan dua dunia yang dulu terpisah. Dunia manusia dan dunia ilahi. Mereka ingin cinta menjadi jembatan abadi. Lan Yi memejamkan mata, membiarkan angin membawa suara lembut bunga plum yang berjatuhan. Tapi dunia ini sudah damai. "Tian, mengapa pintu itu harus dibuka lagi?" Li Tian menatap tangannya yang berkilau samar. Karena cinta sejati bukan hanya untuk dua orang. Cinta sejati adalah sumber yang harus mengalir. Ia menggenggam tangan Lan Yi, dan di antara jemari mereka muncul cahaya biru dan emas yang berputar lembut. "Lihat ini, Yi. Setiap kali kita bersatu, dunia merespons. Air menjadi jernih, tanaman tumbuh lebih cepat, dan orang-orang tersenyum tanpa tahu sebabnya. Tapi semakin kuat cahaya ini, semakin tipis dinding antara dunia kita dan dunia atas." Lan Yi menatap cahaya itu, lalu menatap wajahnya dengan mata lembut. "Kalau cinta bisa membuat dunia ini lebih baik, kenapa kita harus takut?" Li Tian Tehjiang lalu tersenyum. "Kau selalu berkata hal yang benar." Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Cahaya biru dan emas mulai muncul di seluruh Haicheng, di langit malam, di permukaan air, bahkan di mata orang-orang yang pernah mereka sembuhkan. Fenomena itu disebut oleh ilmuwan sebagai anomali simpati energi. Namun, para rohaniawan menyebutnya
Bangkitnya cinta dunia. Di antara hiruk-pikuk manusia yang mencoba memahami apa yang terjadi, Li Tian dan Lan Yi memilih diam. Mereka tahu, ini bukan bencana. Ini adalah panggilan. Dan suatu malam, panggilan itu benar-benar datang. Langit terbuka di atas kota. Awan bergulung membentuk lingkaran cahaya yang perlahan berputar. Dari tengahnya turun seberkas sinar putih yang murni, jatuh tepat di taman tempat pohon plum tumbuh. Suara yang sama seperti yang dulu memanggil Luming, terdengar kembali suara lembut, berat, dan tanpa bentuk. Pewaris cahaya. Dunia siap menyatu kembali. Datanglah ke tempat asal cahaya. Dan kau akan tahu kebenaran terakhir. Li Tian menatap Lan Yi, dan tanpa sepatah kata pun mereka berdua tahu. Inilah akhirnya. Malam itu mereka berjalan menuju Taman Plum. Tempat semuanya bermula. Pohon tua itu kini bersinar lembut. Seolah kulit kayunya berubah menjadi kristal. Ribuan kelopak berjatuhan tanpa henti. Tapi tidak membusuk di tanah, semuanya melayang di udara seperti bintang kecil. "Apakah kau takut?" tanya Li Tian pelan. Lan Yi menggenggam tangannya. "Tidak. Karena kemanapun kita pergi, kau akan bersamaku." Langkah mereka perlahan membawa mereka ke tengah taman, di mana cahaya putih jatuh langsung dari langit. Mereka berdiri di bawahnya, dan seketika dunia di sekitar mereka berhenti. Semua suara menghilang. Tidak ada angin, tidak ada waktu. Dari dalam cahaya itu, muncul dua sosok cahaya yang pernah mereka lihat di dalam mimpi. Luming dan Mei Xian, wajah mereka lembut, penuh kebanggaan. "Kalian sudah melangkah sejauh ini," kata Luming. "Kami tidak bisa membuka pintu itu dulu, karena dunia belum siap. Tapi kini, manusia telah belajar mencintai tanpa menuntut. Kalian adalah bukti bahwa cinta tidak lagi milik langit, melainkan milik semua." Mei Xian mendekat ke arah Lan Yi, mengusap rambutnya seperti seorang ibu. "Kau adalah lanjutan dari suaraku, Yi, tapi kini, suaramu adalah milik dunia. Bernyanyilah untuk mereka yang terluka, agar cinta terus tumbuh." Lan Yi menatapnya dengan mata basah. "Apakah ini berarti kita harus pergi?" Luming tersenyum lembut. "Pergi? Tidak. Kalian akan menjadi bagian dari dunia yang baru. Cinta tidak lagi terpisah antara langit dan bumi, akan menjadi satu. Tapi untuk itu, kalian harus melebur menjadi cahaya yang sama dengan kami." Li Tian menggenggam tangan Lan Yi lebih erat. "Kalau begitu, mari kita lakukan bersama." Cahaya putih menyelimuti mereka. Tubuh mereka perlahan larut. Bukan mati, tapi berubah menjadi energi murni. Satu persatu kelopak plum terangkat ke udara, berputar mengelilingi mereka seperti lautan bintang. Dari dalam pusaran itu, suara mereka terdengar bersamaan tenang, indah, penuh kasih. "Kami tidak menghilang. Kami hanya kembali ke tempat di mana cinta pertama kali diciptakan." Cahaya biru dan emas berpadu di langit, menembus awan, dan menyatu menjadi satu garis vertikal panjang yang menerangi seluruh bumi. Dalam sekejap, dunia di bawah mereka berubah. Hujan berhenti, bunga bermekaran serentak, dan hati setiap manusia yang pernah merasa putus asa tiba-tiba menjadi ringan, seolah disembuhkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Para ilmuwan menamai fenomena itu The Eternal Resonance, tapi penduduk Haicheng menyebutnya dengan nama yang lebih sederhana, cahaya cinta abadi. Bertahun-tahun berlalu, Taman Plum kini menjadi tempat ziarah dunia. Di tengahnya berdiri dua patung kristal transparan, seorang pria dan wanita saling menggenggam tangan. Wajah mereka menatap langit. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, tapi legenda menyebut mereka bukan dewa, bukan manusia. Mereka adalah cinta itu sendiri. Orang-orang yang datang ke sana sering merasakan kehangatan aneh, seolah ada sesuatu yang memeluk mereka tanpa wujud. Banyak pasangan yang datang untuk menikah di bawah pohon itu. Banyak anak-anak yang lahir di rumah sakit di dekatnya memiliki tanda kecil berwarna biru atau emas di kulitnya, pertanda bahwa dunia kini hidup dalam keseimbangan baru. Dan di malam yang tenang, ketika bulan purnama menggantung di atas langit Haicheng, sebagian orang bersumpah melihat dua cahaya kecil melayang di antara bintang. Satu biru, satu emas. Kadang, mereka berputar dan menyatu sebentar, lalu berpisah lagi, selalu berkejaran, tapi tidak pernah hilang. Suatu malam, seorang anak kecil berdiri di bawah pohon plum itu. Ia menatap ke langit dan berbisik, "Apa benar cinta bisa menyembuhkan dunia?"
Suara lembut menjawab dari angin yang lewat. Bisa, asal kau berani mencintai tanpa takut kehilangan. Anak itu tersenyum, lalu berlari ke arah ibunya. Di belakangnya, bunga pelam berjatuhan, memantulkan cahaya putih lembut. Langit di atas Haicheng memantulkan dua warna yang kini tak terpisahkan, emas dan biru. Dan di antara jutaan bintang, suara yang dulu pernah menggetarkan surga berbisik untuk terakhir kalinya. Ketika dewa belajar mencintai, dunia belajar menjadi manusia. Dan ketika manusia belajar mencintai, mereka menjadi cahaya yang tak akan pernah padam.